Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali dengan saya Nini Diot Karuhun Katung. Kembali saya akan hadirkan sebuah cuplikan dari kisah Tutur Tinular versi tahun 1997. Dan dalam kisah ini diceritakan seorang Empu Hanggareksa yang begitu murka terhadap anaknya bernama Arya Dwi Pangga. Dan kisah ini terdapat dalam episode Balada Cinta Mesin. Dan ini bagian yang ke-6. Nyi Rongkot merupakan abdi setia Empu Hanggareksa. Ia sudah menetap di rumah Empu Hanggareksa sejak anak-anak Empu Hanggareksa masih kecil-kecil. Gusti, Nyi Rongkot yang kala itu masih tengah mengambil buah pisang, melihat ada tamu yang datang, maka Nyi Rongkot pun segera menghampirinya, dan ternyata tamu itu adalah Empu Hanggareksa. semuanya sudah berubah, Gusti. Kemarin-kemarin Den Kamandanu datang, tapi terus pergi lagi. Nyi Rongkot bercerita tentang semua yang terjadi selama ini, selama Empu Hanggareksa tidak ada. Dia anak baik. Ternyata hanya dia yang paling setia kepadaku. Empu Hanggareksa baru menyadari bahwasanya Arya Kamandanulah seorang anak yang paling setia dan selalu berbakti kepada orang tua. Aku kangen dengan masakanmu, Nyi. Aku kangen dengan bau tanah desa Kurawan ini. Di tempat lain, Panji Ketawang, anak dari Nari Ratih dan Arya Dwi Pangga, tengah menangis di jalanan dikarenakan ayah dan ibunya bertengkar. Dan tak sengaja Panji Ketawang yang tengah menangis bertemu dengan Arya Kamandanu. Arya Kamandanu yang memang belum mengenali Panji Ketawang berhenti tepat di hadapan Panji Ketawang, kemudian turun dari kudanya dan menambatkan kudanya pada sebatang kayu. Dan setelah itu Arya Kamandanu pun menghampiri Panji Ketawang dan bertanya, "Kenapa menangis di sini, Nak? Ibu, Kenapa ibumu?" ibu dipukuli ayah. Ibu lari ke sana. Panji Ketawang bercerita kepada Arya Kamandanu bahwasanya ibunya telah dipukuli ayahnya. Kemudian sang ibu berlari. "Oh, orang tuamu bertengkar? Siapa namamu? Panji, Nama orang tuamu?" Arya Dwi Pangga. Ibuku Narirat. Arya Kamandanu menanyai siapa orang tua dari Panji Ketawang, dan Arya Kamandanu sangat terkejut. Ternyata Panji Ketawang merupakan keponakannya. Maka dari itu Arya Kamandanu langsung memeluk Panji Ketawang. "Panji, aku pamanmu. Namaku Arya Kamandanu." Bohong. "Benar." Panji Ketawang tidak percaya bahwasanya orang yang ada di hadapannya merupakan pamannya sendiri. Pamanku pendekar. Dikatakan oleh Panji Ketawang bahwasanya pamannya merupakan seorang pendekar, dan seketika itu juga Arya Kamandanu bangkit dari duduknya, kemudian bersiap siaga menampilkan ilmu silatnya di hadapan Panji Ketawang sebagai bukti bahwa ia adalah pamannya, seorang pendekar yang pandai bermain pedang. Setelah Arya Kamandanu memainkan jurus pedang beberapa jurus, barulah Panji Ketawang kemudian percaya bahwasanya yang dihadapannya adalah pamannya. Nah, sudah percaya? Paman hebat. Kalau begitu sekarang kita mencari ibu. Setelah Arya Kamandanu memberikan kepercayaan kepada Panji Ketawang, kemudian Arya Kamandanu
mengajak Panji Ketawang untuk mencari ibunya. Pintu rumah Empu Hanggareksa ada yang mengetuk, maka Nyi Ronggot pun bergegas membukakan pintu untuk sang tamu. Dan betapa terkejutnya, ternyata yang datang adalah Nari Ratih. Nini Ratih, ada apa? Nari Ratih datang dalam keadaan menangis dan membuat Nyi Ronggot bertanya-tanya. Ayo masuk, ayo. Nari Ratih, Empu Hanggareksa pun tak kalah terkejutnya melihat kedatangan Nari Ratih sembari menangis. Dan setelah itu, Nari Ratih langsung menghampiri Empu Hanggareksa serta menjatuhkan diri dan berlutut di hadapan Empu Hanggareksa. Empu Hanggareksa tak tega melihat menantunya menangis, kemudian memapah Nari Ratih dan didudukan di balai-balai. mau kemana kamu? Aku akan beritahu perempuan itu kalau lelaki yang mulutnya manis itu sudah punya anak istri. Nari Ratih bercerita kepada Empu Hanggareksa tentang pertengkarannya dengan Arya Dwi Pangga. Kurang ajar. Oh, Ayah, jangan, kasihan ibu. ibumu memang brengsek. Nari Ratih yang cemburu terhadap Arya Dwi Pangga yang main serong dengan wanita lain, maka Nari Ratih memprotes kepada Arya Dwi Pangga dan dibalas dengan pukulan dan cacian. Kurang ajar. Aku memang brengsek karena aku tidak mau Kakang permainkan. Lepaskan, akan kubunuh perempuan itu. Panji Ketawang yang mengetahui kedua orang tuanya bertengkar, maka ia pun Sudah. Nari Ratih bercerita kepada Empu Hanggareksa bagaimana Arya Dwi Pangga menyiksa Nari Ratih. Lalu bagaimana dengan anakmu? Saya tidak tahu, Ayah. Saya takut sekali karena Kakang Dwi Pangga sudah sangat kalap. Saya takut dibunuh. Nari Ratih sangat takut akan kekasaran Arya Dwi Pangga sehingga ia tidak bisa lagi mempedulikan anaknya yaitu Panji Ketawang yang entah pergi kemana. Panji, maafkan ibu. Anak Mursal itu telah benar-benar memusnahkan semua harapanku. Empu Hanggareksa begitu geram kepada Arya Dwi Pangga yang merupakan anaknya sendiri karena Arya Dwi Pangga telah menghancurkan semua harapan dari Empu Hanggareksa. Ratih! 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 Nari Ratih, buka pintu! Keluar! Di saat Empu Hanggareksa masih sangat geram kepada Arya Dwi Pangga, Arya Dwi Pangga mengetuk-ngetuk pintu dari luar dengan keras. Ayahanda, jangan panggil aku ayah. Aku tidak pernah punya anak yang berkelakuan seperti anjing hutan. Empu Hanggareksa begitu murka kepada Arya Dwi Pangga yang berkelakuan sangat tidak baik. Mau apa kau kemari? Saya mencari Nari Ratih. Nari Ratih itu istrimu. Dia punya rumah. Kenapa kau cari di sini? Dia tidak ada di sini. Maksud kedatangan Arya Dwi Pangga adalah mencari Nari Ratih dan dikatakan oleh Empu Hanggareksa bahwasanya Nari Ratih tidak ada di rumah Maaf. Empu Hanggareksa. Saya tidak percaya. Jangan masuk. Keluar kau dari sini. Empu Hanggareksa yang sangat murka kepada Arya Dwi Pangga tidak membolehkan masuk Arya Dwi Pangga. Akan tetapi Arya Dwi Pangga tetap saja masuk. Empu Hanggareksa kemudian kembali menghardik Arya Dwi Pangga dan mengusirnya. Ayah, jangan panggil aku ayah. Aku tidak pernah mimpi punya anak sebejat kamu.